yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UIN Sunan Kalijaga. Acara yang keempat sambutan-sambutan. Acara yang kelima acara inti. Dan acara yang terakhir adalah acara penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Hoirunisa. Kepada Saudari Hoirunisa, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sodakallahul azim, sodakallahul azim, sodakallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan dilantunkannya ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Amin, amin, ya robbal alamin. Acara selanjutnya, kita bersama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UIN Sunan Kalijaga.
Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Sunan Kalijaga Islam, asas tujuanmu membangun citra keagungan bangsa berdasar Pancasila. Integrasikan, interkoneksikan agama dan ilmu semesta, kembangkan daya patriot Nusa tanah air, minta baktimu. Jayalah negara, jayalah bangsa, UIN berkarya nyata. UIN, Sunan Kalijaga Islam, asas tujuanmu membangun citra keagungan bangsa berdasar Pancasila. Integrasikan, interkoneksikan agama dan ilmu semesta, kembangkan daya patriot Nusa tanah air, minta baktimu. Jayalah negara, jayalah bangsa, UIN berkarya nyata. Dipersilahkan duduk kembali. Baiklah hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Workshop Penulisan Jurnal Scopus. Kepada yang terhormat Ibu Yanti Dwi Astuti SOS IMA, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih pada MC. Tes. Dengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
segala puji kepada Allah, Tuhan sekalian sekalian alam, atas segala nikmat dan karunia-Nya, serta nikmat kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul pada kegiatan workshop pada pagi hari ini, insyaallah dengan keadaan sehat walafiat. Mmm, yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Profesor Iswandi Syahputra, yang kami hormati pula Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Humaniora, Bapak Dr. Muhammad Sodik, MSI beserta para jajarannya, Dr. Sulistianingsih selaku Wakil Dekan 1, Dr. Badrun Alaina selaku Wakil Dekan 2, dan Dr. mohon maaf, selaku Wakil Dekan 3, dan Dr. Yani Triwijayanti selaku Wakil Dekan 2. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih juga kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. Novi Kurnia PhD, dan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara ini, dan tak lupa pula yang terhormat kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta workshop pada pagi hari ini. Hadirin sekalian, eee, acara ini berawal dari kegelisahan kami selaku pengurus jurnal dan dari Visum juga yang memiliki 3 jurnal yang saat ini masih berusaha untuk mempersiapkan diri untuk mendaftarkan ke indeksasi jurnal Scopus. Kita melihat bahwa saat ini ketersediaan jurnal Scopus itu masih sangat langka sekali, apalagi yang skopnya di sosial dan humaniora. Padahal Kemenristek-Dikti itu sudah mewajibkan peneliti, dosen maupun mahasiswa untuk menerbitkan karya ilmiahnya di jurnal ilmiah, baik itu yang nasional maupun yang internasional. Nah, oleh karena itu kami ingin bergerak dan mempersiapkan diri untuk mewujudkan agar jurnal di Hizbum khususnya itu bisa segera terindeks Scopus. Nah, Bapak Ibu sekalian, Mas dan Mbak, kegiatan workshop jurnal Scopus ini itu akan dilaksanakan dalam 2 hari, yaitu tanggal 24 Maret hingga 20 dan tanggal 26 Maret. Untuk pembicara pertama, akan diisi oleh Dr. Novi Kurnia. Beliau adalah, redaktur Jurnal Sosial dan Politik di UGM, sudah terakreditasi Scopus Kinta 1 dan sekaligus juga dosen, ilmu komunikasi di UGM. Lalu untuk hari keduanya akan diisi oleh, Ibu Siti Mutrofin, MIKOM. Beliau merupakan dosen dari UNIBDU, Universitas Perguruan Tinggi Darul Ulum Jombang, sekaligus chief editor dari jurnal Register yang juga indeks Scopus di Sinta 1. Nah, untuk itu, hadirin sekalian, kami berharap bahwa dengan terselenggaranya workshop penulisan jurnal dan pengelolaan jurnal menuju Sinta 1 ini bisa bermanfaat sesuai dengan, eee, tujuan masing-masing baik dari dosen maupun nanti pengelola jurnal, secara khusus. Demikian dari kami, eee, selaku panitia, apabila ada kekurangan dalam acara ini kami mohon maaf. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutannya Ibu Yanti. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Sodik SSMSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi baraka wasallam amma ba'dah. Terima kasih Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Prof. Iswandi Saputra yang dalam hal ini mewakili Bapak Rektor yang masih di Jakarta dan juga Bapak WR 2, Bapak Dr. Sairon, calon profesor, kepada Bu WD 1, Bu WD 2, Pak WD 3, dan Bu Yani, Bu Yanti sebagai Ketua Panitia, segenap panitia,
dan juga pengurus jurnal yang luar biasa ya. Saya sangat bangga pada 2 hari ini karena Bu Novi Kurnia ya ikut mendampingi kami ya. Mohon untuk sabar Bu bersama kami ya dari waktu ke waktu karena kami perlu pendampingan secara terus-menerus dan segenap pengelola yang saya kira sudah sangat luar biasa ya mengantarkan jurnal-jurnal di Visum sangat luar biasa. Oleh karena itu akan kita berikan beberapa aspek ya. Oleh karena itu saya akan support ya, baik dalam aspek apapun ya yang terkait dengan manajemen ya maupun non manajerial. Oleh karena itu fakultas akan support secara terus-menerus ya. Insya Allah di dalam proses ini kita akan mengawal dan ini adalah tidaknya program fakultas. Jadi program universitas juga yang Pak WR1 sangat support acara seperti ini dan pasti juga disupport oleh Kemenak RI. Oleh karena itu dengan rasa bangga saya ucapkan terima kasih pada segenap panitia yang sudah hadir di ruangan baik secara luring maupun secara daring yang dalam 2 hari ini kita akan tolabul ilmi ya dengan para narasumber khususnya untuk hari ini Bu Novi ya. Silahkan Bu ilmunya ditumpahkan semua Bu. Kalau di UIN itu pahalanya insya Allah berlipat ya. Oleh karena itu saya sangat senang, saya ucapkan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Itu ya saya kira sedikit dari saya, nanti mohon Pak WR1 untuk memberikan pengarahannya agar supaya Skopus ini tidak terlalu lama ya akan kita pegang di 3 program studi. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun Pak Sodik atas sambutan yang sangat luar biasa. Sambutan selanjutnya sekaligus akan membuka acara kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Iswandi SAGMA, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak siapa saya lupa namanya nih. Mbak Tia ya. Vidya Ya. Pak. Siapa? Vidya. Mohon maaf. Ya, Vidya. Kalau nggak salah saya kasih nilai A ya, mata kuliah opini publik. Tadi saya lihat Pak Dekan pakai peci. Saya juga sebagai bawahan Pak Dekan kalau di fakultas ya. Saya dosen ilmu komunikasi. Kalau di fakultas saya sebenarnya ya Pak Dekan pimpinan saya, jadi saya harus ikut juga pakai peci ya. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Kiai Dr. Muhammad Sodik. Yang saya hormati para wakil dekan, ada wakil dekan 1 Bu Dr. Sulis, wakil dekan 2 Ibu Dr. Yani, wakil dekan 3 Bapak Dr. Badrun Alaina. Yang saya muliakan tentu saja 2 narasumber yang hebat ya untuk acara workshop penulisan jurnal Skopus, Ibu Dr. Novia Kurnia, dosen ilmu komunikasi dari Psikologi UGM. Selamat datang, selamat bergabung, selamat berbagi pengetahuan, pengalaman selama 2 hari ke depan. Ibu Siti Mutrofin, MSI, ini Chief Editor Scientific Journal of Information System Technology, yang juga sudah terakreditasi sebagai Sinta 1 dan otomatis tentu saja terindeks Skopus juga. Tentu saja yang saya banggakan seluruh kolega saya dari Fakultas Ilmu Sosial Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengikuti acara ini. Mohon maaf tidak sempat saya sebutkan satu persatu nama, gelar, pangkat, dan jabatannya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelumnya kami mohon maaf ingin menyampaikan di awal permohonan maaf Pak Rektor, Profesor Dr. Phil Almacin yang pada pagi hari ini harusnya membersamai kita memberikan sambutan acara workshop ini, tapi karena suatu hal mungkin baru tiba di Yogyakarta atau masih dalam perjalanan dari Jakarta,
kita semua berlari ya. Ini Pak Rektor juga sedang berlari untuk menyelesaikan pembangunan kampus 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Tanah Padangan. Karena itu Pak Rektor meminta saya untuk mewakili beliau memberikan sambutan acara workshop penulisan jurnal Scopus ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terus terang saja ya, tadi Bu Yanti sudah menyampaikan keresahannya. Ini keresahan yang sama. Kebetulan meja kami berdekatan di ruang prodi itu. Jadi kalau Bu Yani resah, saya juga resah. Kalau Bu Yani gelisah, saya juga gelisah karena kami saling bertatap-tatapan mejanya. Posisi saya sebagai WR1 saja ini sementara membuat kami agak berjauhan ya. Jadi kalau Bu Yani tadi itu resah, saya meneruskan keresahan itu. Terus terang saja saat ini kami punya 2 keresahan dan kegelisahan akademik. Yang pertama, kami ingin sampaikan, kami resah karena tren publikasi ilmiah di jurnal Scopus untuk dosen UIN Sunan Kalijaga itu kuantitasnya masih rendah, ya, dibanding Bandung atau PTKIN lainnya seperti UIN Bandung, apalagi PTN sekelas UGM, jauh tertinggal. Menurut catatan kami, per Desember 2020, publikasi artikel Scopus dosen UIN Sunan Kalijaga itu hanya sekitar 200. Ya, kalah jauh dibanding UIN Bandung, apalagi UIN Jakarta yang sudah mencapai 700-an. Saya rasa sekarang sudah 800 itu. Sementara itu UIN Malang sudah mencapai 400-an lebih publikasi. Kami juga gelisah, bukan hanya resah itu ya, karena di depan kita dibayang-bayangi oleh UIN Bandung, UIN Jakarta, UIN Malang. Tetapi di belakang kita juga dibayang-bayangi oleh IAIN dan STAIN. Kami gelisah karena UIN Sunan Kalijaga bukan tidak berisi dengan dosen-dosen yang berkualitas. Banyak sekali dosen-dosen yang memiliki kemampuan dalam meneliti dan menulis. Tapi kok sulit menembus publikasi jurnal terindeks Scopus. Pasti ada yang keliru di sana itu kan. Kekeliruan itu bisa saja karena mampu meneliti, mampu menulis, tapi sulit mempublikasi di Scopus. Fenomena itu bagi kami menunjukkan tren baru standar meneliti dan menulis untuk publikasi internasional. Artinya kemampuan meneliti dan menulis para dosen rupanya tidak cukup. Kalau ingin hasil riset mereka dipublikasikan di jurnal internasional, memang harus menyesuaikan dengan pedoman penulisan jurnal internasional atau minimal standar dari editor jurnal internasional yang akan disubmit. Pada intinya kemudian meneliti merupakan satu kompetensi, menulis kompetensi lainnya, sementara publikasi kompetensi lain yang terpisah. Ketiganya ada dalam suatu aktivitas akademik setiap dosen UIN Sunan Kalijaga. Tanpa kompetensi literasi publikasi, dosen kita hanya menjadi jago kandang dan gampang patah arang. Sebab artikel hasil riset yang akan dipublikasi di jurnal internasional bereputasi itu benar-benar melewati seleksi yang super ketat, review yang super ketat. Lolos dari editor, masuk ke reviewer. Lolos dari reviewer, balik lagi ke editor. Semuanya dengan catatan yang sangat detail. Ini saya mengatakan ini karena pada pagi hari tadi, baru saja saya mendapat kabar dari sebuah jurnal terindeks Scopus, yang juga terindeks Thomson atau WOS, artikel yang saya submit 1 tahun yang lalu, diterima untuk dipublikasi mungkin selambatnya minggu depan, karena itu edisinya Maret ya. Maret dia setahun 2 kali, Maret sama September. Nah, Bu Ajeng yang hadir di sini sebagai salah satu tim penulis pasti benar-benar merasakan pengalaman akademik yang luar biasa. Mulai dari substansi, metode, hingga titik koma, huruf besar, huruf kecil, diperiksa dengan detail. Satu halaman ada puluhan catatan hingga satu artikel, nggak saya hitung ya, tapi saya yakin ratusan catatan untuk sebuah artikel sekitar 6.500 kata. Ini bukan menakut-nakuti para dosen.
tidak perlu takut, hadapi saja semuanya dengan literasi publikasi. Kalau sudah biasa, nanti semua menjadi mudah. Yang kedua, kegelisahan dan keresahan kami adalah kami resah karena hanya punya satu jurnal Scopus, Al-Jami'ah. Kami gelisah karena di depan kami, UIN Jakarta sudah punya 2 jurnal Scopus. Satu yang terbaru itu Al-Ahkam. Kabarnya dalam waktu 3 bulan sudah mendapat indeks Scopus. Yang terbaru lagi di UNY, prosesnya 1 bulan kabarnya. Nah, sementara di belakang kami ada IAIN Salatiga, bayangkan. Sekelas IAIN, bukan universitas ya, tapi institut, sudah punya 1 jurnal Scopus, Q1. Ada juga IAIN Kediri yang sudah punya jurnal Scopus, juga Q1. Aceh baru mendapat jurnal Scopus, 1 jurnal Scopus Q3. Sejak lama kita di UIN sudah mencanangkan paradigma akademik integrasi terkoneksi antara keagamaan dan keilmuan bagi peradaban, dan saat ini kita sedang menggelorakan ya di bawah kepemimpinan Pak Al-Makin slogan UIN suka untuk bangsa, UIN suka mendunia. Tetapi hari ini kita hanya punya 1 jurnal internasional indeks Scopus yang itu berkembang dalam tradisi rumpun Islamic Studies. Kalau ingin mendunia, kami memimpikan kita mau memiliki 2 jurnal Scopus, 1 Islamic Studies, 1 lagi non-Islamic Studies. Nah, dalam konteks inilah Fakultas Ilmu Sosial Humaniora yang memiliki 3 jurnal dari 3 program studi, itu harus melihat ini sebagai sebuah momentum, peluang, kesempatan yang harus ditangkap. Ya. Jadi tidak harus menunggu Sinta 2 dulu, baru Sinta 1. Dari Sinta 3, Sinta 4 bisa langsung Scopus, karena Scopus nggak mensyaratkan Sinta 2. Di prodi di fakultas kita ada 3 jurnal, Sinta 1 komunikasi, Sinta 3 sosiologi kalau nggak salah, Sinta 4 atau Sinta 3 ya yang psikologi. Jadi Scopus nggak mensyaratkan Sinta 2, diikuti saja. Nah, kondisi ini menunjukkan sebenarnya UIN masih harus berjuang dan terus berlari karena sudah jauh tertinggal. Dalam semangat inilah saya mau izin ini Pak Iqbal, kalau ada Pak Iqbal di sini, mengutip puisi dari Iqbal, seorang penyair dan filsuf abad 20 dari Turki ya. Ini saya dengar puisi ini ketika ospek di Aliyah dulu dari kakak senior ya. Senang sekali saya sampai teringat sampai sekarang. Begini bunyi puisinya, di jalan ini tidak ada tempat untuk berhenti. Sikap lambat berarti kematian. Mereka yang bergerak, mereka lah yang maju ke depan. Mereka yang menunggu, walau sejenak akan tergilas. Saya minta izin sama Iqbal, bukan Pak Iqbal komunikasi ya, tapi almarhum Iqbal filosof ini mengadaptasi puisi tersebut dalam konteks UIN hari ini. Di UIN Sunan Kalijaga ini tidak ada tempat untuk berhenti. Sikap lambat di UIN Sunan Kalijaga berarti kematian. Dosen yang bergerak, mereka lah yang maju ke depan. Dosen yang menunggu, walau sejenak akan tergilas. Ini saya persembahkan untuk Pak Dekan, Kiai Haji Muhammad Sodik, yang selalu saya ikuti puisinya yang diposting di Instagram, di Facebook ya. Luar biasa, kata Pak Sodik, menulis artikel Scopus dimulai dari menulis status di Instagram. Luar biasa memang ya. Mudah-mudahan dari situ nanti akan terinspirasi menulis artikel. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, 2 keresahan dan kegelisahan akademik tadi menjadi konteks mengapa workshop penulisan jurnal Scopus di Visum ini menjadi sangat penting dan bermakna. Penting untuk karir dosen dan pengembangan institusi, dan bermakna untuk menggambarkan kemampuan akademik dari setiap dosen. Masa pandemi harusnya waktu yang paling baik untuk musim semi akademik. Lebih banyak waktu di rumah kan, kita bisa menggunakannya untuk membaca, meneliti, menulis, dan mempublikasi ya. Ini bukan pamer, tapi motivasi untuk kita semua ya. Selama masa pandemi awal, dari mulai bulan Maret sampai bulan Agustus itu ya, sekitar 3-4 bulan, saya sudah menyelesaikan 4 artikel. Dan keempatnya disubmit di jurnal Scopus. 1 artikel bersama Bu Ajeng sudah terbit, akan terbit ya. 1 artikel sudah terbit di Al-Jami'ah,
Satu artikel menunggu terbit, insya Allah minggu depan, 2 artikel lagi direview. Jadi saya ingin menunjukkan saja bahwa amanah jabatan sebagai wakil rektor 1 bukan alasan yang harus kita ajukan untuk berhenti membaca, menulis, meneliti, dan publikasi. Ingat kata Iqbal tadi ya, di UIN Suka ini tidak ada tempat untuk berhenti. Sikap lambat berarti kematian. Dosen yang bergerak, merekalah yang maju ke depan. Dosen yang menunggu walau sejenak akan tergila. Pak Rektor kita, ini saya kasih bocoran ya, jangan dikasih tahu sama yang bersangkutan, kesibuk apapun selalu menyempatkan diri untuk membaca. Kemarin baru dari Bandung, acara SPAN PT KIM, saya diundang ke kamar beliau untuk mendiskusikan beberapa hal penting. Saya lihat di kasurnya ada 3 buku tebal-tebal. Saya nggak tahu buku itu dibaca atau enggak, tapi ya nggak mungkin nggak dibaca. Kan setebal ini 3 biji, kalau nggak dibaca kan berat-beratin. Jadi dalam semangat inilah saya cukup kaget ya. Jangankan meneliti, menulis, dan publikasi. Kok masih ada dosen kita di UIN yang tidak pernah masuk mengajar secara daring. Ini saya sentil sedikit ya. Kuliah diganti dengan tugas. Hingga mahasiswa komplain ke kami, menyebut memberi plesetan. Ini bukan perkuliahan daring, tapi penugasan daring. Karena slot 14 kali pertemuan diisi dengan tugas semua. Saya lagi mencari data dari WD1, dosen-dosen yang bersangkutan diterapi saja. Ya, diterapi, kalau dosen itu dosen senior, kena faktor tua, nggak bisa daring, itu beda pendekatannya. Tapi kalau dosen muda, apalagi baru asisten ahli, sudah macam-macam, ya masih muda nggak masuk kuliah, sama sekali ngasih tugas, ini harus kita tata, jangan sampai ke depan menjadi pandemi baru, ya dosen-dosen seperti ini menjadi pandemi bagi UIN Sunan Kalijaga. Karena itu, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, akhirnya kami menyampaikan selamat mengikuti workshop penulisan jurnal Scopus bersama para ahlinya yang tadi sudah disebutkan. Kami sampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya pada Bapak, maaf ya, pada Ibu ini, pada Ibu Dr. Novia Kurnia dan Ibu Siti Mutrofin MSI yang membersamai kita nanti berkenan sudah meluangkan waktu dan berbagi ilmu serta pengalamannya pada kita semua. Karena Pak Rektor diminta yang membuka acara ini, padahal saya bukan rektor, saya hanya mewakili Pak Rektor, maka atas nama Rektor dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, workshop penulisan jurnal Scopus Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta resmi dibuka. Ya, saya lihat ada Pak WR2 nih, selamat bergabung Pak WR2 ya. Tadi lupa menyebutkan, takut nanti anggaran jurnal Scopus terhambat Pak kalau Pak WR2 ini nggak disapa ya. Karena kita punya program yang sangat gesit ke depan, tentu sangat tergantung dari kebijakan WR2 yang memegang kendali kendali kapital ya untuk di Sunan Kalijaga. Baik Bapak Ibu sekalian, salah kilap saya mohon maaf. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak WR1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun Prof atas sambutannya. Baik, setelah ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berfoto bersama. Bagi yang belum dibuka kameranya, boleh dibuka kameranya biar semuanya terlihat. Baik, ini akan ada 2 slide. Masih banyak yang belum dibuka kameranya. Ini ada Ibu Niken, Ibu Endah, Ibu Lisna, Ibu Maya, mungkin boleh dibuka kameranya. Bu Rahmi. Nah, saya kalau udah lihat Bu Rahmi udah tenang. Oke. Bu Niken. Boleh Bu Niken, Bu Lisna, Bu Endah, Bu Maya dibuka kameranya biar nanti. Kayaknya Bu Niken sambil masak di dapur itu. Oke. Izin Prof. Baik, ini akan ada 2 slide. Tahan senyumannya, berikan senyum terbaik Bapak Ibu sekalian. Oke, saya pandu ya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih.
Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu yaitu workshop penulisan jurnal Scopus dengan tema materi persiapan peningkatan kualitas pengelolaan e-jurnal sebagai bekal untuk mendaftar indeksasi Scopus Sinta 1 yang akan dipandu langsung oleh moderator kita pada pagi hari ini. Beliau merupakan dosen program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Baiklah, langsung kita panggil saja. Inilah moderator kita, Bapak Handini SIKOM MKOM. Kepada Bapak Handini, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang saya hormati Bapak WR1 Profesor Iswandi Sahputra MSI, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 2 Dr. Phil Tahiron MA, dan yang saya hormati pula Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, dan para Wakil Dekan yang saya hormati, Wakil Dekan 1 Ibu Dr. Sulistianingsih, Wakil Dekan 2 Bu Dr. Yani Triwijayanti, dan Wakil Dekan 3 Bapak Dr. Badrun Alaina, serta para kaprodi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora yang saya hormati, juga para pengelola jurnal di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora yang hari ini sangat semangat sekali ya, antusias dari subuh sudah hadir. Yanti terutama dari subuh sudah mempersiapkan acara ini untuk kita semua. Dan para kolega dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora dari 3 prodi, serta peserta pada workshop penulisan jurnal Scopus hari ini yang saya banggakan. Selamat datang kepada Bu Novi Kurnia. Ini sangat senior ya dibandingin saya baru masuk Bu Novi, dan ini akan mohon izin Bu Novi ya, selamat datang juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya mohon izin untuk membacakan CV beliau yang sangat panjang sekali ini teman-teman semuanya dan para peserta. Saya hanya mengambil beberapa part saja dari sekian banyak CV beliau karena memang waktunya sangat terbatas ya Bu Novi. Yang pertama, nama lengkap beliau Novi Kurnia. Beliau tadi seorang dosen senior juga di UGM ya teman-teman semuanya. Di bidang kajiannya beliau ini fokus ke gender dan media, lalu kajian film, literasi digital, ekonomi, politik, media. Kemudian riwayat pendidikannya untuk doktor beliau di Department of Women Studies, Flinders University of South Australia. Kemudian program master beliau itu masih di Flinders, Department of Women Studies. Kemudian program graduate diplomanya beliau itu ambil Gender and Development di Flinders juga, dan program master ilmu komunikasi di Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, dan ambil graduate-nya di Universitas Gadjah Mada di program studi ilmu komunikasi. Nah, riwayat penelitian beliau yang terbaru ini saya ambil 2 Bu Novi ya, mohon izin. Yang pertama tahun 2020 ya, itu tentang young creative workers and their studies to deal with the COVID-19 pandemic in Yogyakarta. Kemudian yang kedua Project and Skill Education of Critical Thinking. Itu kalau saya baca lagi itu banyak sekali, ada sekitar 22 ya. Sangat keren sekali Bu Novi. Kemudian riwayat publikasi saya juga mohon izin ambil 2 bagian ini yang saya bacakan. Pertama, WhatsApp Group and Digital Literacy among Indonesian Women, itu bentuknya buku ya. Lalu juga yang kedua Hoax and the Crisis of Health Communication Public Sphere. Nah, selanjutnya ini saya ambil 2 juga untuk riwayat pengabdian beliau. Memang beliau ini aktivitasnya sangat padat sekali.
Pertama di tahun 2020 September pengabdian dengan judul Melindungi Data Pribadi Menjadi Warga Digital Peduli sebagai narasumber, dan yang kedua peningkatan kompetensi literasi digital perempuan dalam masa pandemi. Bu Novi, waduh, saya sampai terkagum-kagum, dan saya cek hanya di Google Scholar ya, Bu Novi, mohon izin. Walaupun di sini sudah dicantumkan ID Scopusnya, saya cek di Google Scholar, citationnya banyak sekali. Wah, terutama tahun 2020 ini sampai 96. Dan yang menarik adalah, yang paling banyak juga dilihat, tulisan beliau tahun 2004 itu tentang representasi maskulinitas dalam iklan. Wah, ini saya harus banyak belajar nih. Bu Novi, tanpa berpanjang lebar saya mengantarkan Bu Novi untuk sharing dengan kami semuanya. Waktu dan tempat nanti kita akan buka sesi diskusi juga ya Bu Novi dengan teman-teman peserta semuanya. Waktu dan tempat, monggo saya persilahkan Bu Novi. Terima kasih. Oke, makasih Mas Handini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak Ibu semua. Terutama tadi ada Pak Wakil Rektor ya, Prof. Iswandi Sahputra, Wakil Rektor 1, kemudian Wakil Rektor 2, Dr. Pil Sahiron, kemudian juga dekanat, jajaran dekanat dari Pak Dekan, Dr. Muhammad Sodik, kemudian Wakil Dekan 1, Dr. Sulistianingsih, Wakil Dekan 2, Dr. Yani Tri Wijayanti, dan Wakil Dekan 3, Dr. Badrun, dan tentu saja teman-teman peserta yang ada di sini, baik pengelola jurnal maupun mungkin dosen di Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga. Terima kasih sekali saya sudah diizinkan untuk berbagi di workshop penulisan jurnal Scopus yang diadakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN atau Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta ya. Meskipun satu kota, tapi kita bertemunya masih secara online ya. Saya masih menunggu jadwal vaksin yang harusnya minggu ini, tapi kayaknya ketersediaan vaksinnya belum cukup, jadi masih standby sehingga lebih banyak bekerja di rumah. Pagi sampai siang ini saya ditemani oleh Mbak Hardini. Silakan Mbak Hardini kenalkan sendiri dulu. Mbak Hardini ini sebenarnya tulang punggungnya Jurnal Sosial Politik atau JSP Divisi Pol UGM ya. Saya ini malah yang membantu Mbak Hardini, tapi yang sehari-hari dan menjadi lead dalam pengelolaan JSP itu Mbak Hardini, tentu saja dibantu dengan dua sekretaris redaksi yang lainnya, yaitu Mbak Rusta dan satu lagi Mas Angga yang lebih banyak ke IT, urusan IT. Silakan Mbak Hardini kenalkan diri dulu. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Hardini dari Editorial Sekretariat Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih Mbak Novi yang sudah mengajak saya, dan terima kasih untuk undangan untuk mendampingi Mbak Novi hari ini untuk mengisi tentang workshop indeksasi Scopus. Oke, jadi kalau moderatornya tadi Mas Handini, ini ada Mbak Hardini ya, namanya hampir sama, hanya dibedakan satu huruf saja. Oke, saya akan mulai berbagi screen, nanti saya akan bergantian dengan Mbak Dini ya, panggilannya Mbak Hardini, Mbak Dini, untuk sebenarnya berbagi pengalaman ya, yang kita sendiri juga masih banyak sekali PR-nya gitu ya, ketika mengelola jurnal dan sudah mendapatkan peringkat dari Scopus maupun Sintas 1. Jadi pagi ini sesuai dengan TOR yang diberikan oleh Mbak Yanti gitu ya kepada saya, dan sebenarnya mewakili JSP dibantu Mbak Dini di sini. Saya dan Mbak Dini akan berbagi pengalaman dan juga pengetahuan kami mengenai persiapan peningkatan kualitas pengelolaan e-jurnal sebagai bekal untuk mendaftar indeksasi Scopus Sintas 1. Jadi saya adalah salah satu dewan redaksi, sementara chiefnya adalah Prof. Anton dari Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, karena di JSP itu mewakili fakultas ya, yang ada 6 departemen, sehingga kita juga punya beberapa redaksi dari background departemen yang berbeda.
Saya mungkin akan memberikan roadmap atau menu apa saja yang akan kita diskusikan atau kita sampaikan pagi ini. Yang pertama mungkin juga semua sudah tahu sebenarnya arti penting jurnal ilmiah seperti apa. Kemudian apa sih JSP? Jadi pengalaman kita mengelola JSP seperti apa dan mengapa Scopus dan juga proses indeksasi internasional Scopus dan tantangan ketika mengelola jurnal bereputasi. Saya akan mulai di bagian pertama, yaitu arti penting jurnal ilmiah. Nah, sebenarnya saya kira sama ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Iswandi ya, bahwa jurnal ilmiah ini merupakan forum komunikasi ilmiah peneliti atau penulis ya, yang kemudian tidak mudah untuk kemudian kita menembusnya dalam arti dua hal gitu ya. Artian yang pertama adalah kita seringkali punya banyak penelitian, tapi kemudian bagaimana kita bisa menghasilkan tulisan yang bagus dari penelitian itu tentu saja tantangan tersendiri. Laporan penelitian selesai, artikel jurnalnya belum tentu. Meskipun mungkin sekarang sudah ada paksaan-paksaan dalam tanda kutip ya, hibah-hibah riset, kemudian juga strata pendidikan tertentu mengharuskan syarat terpublikasi di jurnal itu menjadi salah satu bagian gitu. Kemudian yang kedua tentu saja bagaimana kita menyesuaikan artikel kita gitu ya, menyesuaikan dalam tanda kutip gitu ya, karena menyesuaikan ini adalah memenuhi needs atau kebutuhan dari jurnal yang kita tuju gitu. Seringkali kita merasa bahwa topik atau skop kita masuk, tapi kita lupa bahwa gaya selingkung dan cara penulisan setiap jurnal tentu saja sudah ditentukan oleh masing-masing jurnal gitu ya. Atau kebalikannya gitu. Kita sudah rapi ngikutin tata aturan menulis di masing-masing jurnal, tapi lupa bahwa topik kita tidak masuk dari skop yang dari jurnal yang dituju. Kadang-kadang kita sudah dua-duanya juga sih gitu. Secara substansi kita sudah melihat skopnya seperti apa dengan melihat artikel-artikel yang diterbitkan oleh jurnal yang kita tuju gitu ya. Kemudian kita berusaha mengikuti kaidah penulisannya, tapi ternyata masing-masing jurnal itu seringkali punya current needs atau kebutuhan yang kemudian canangan di waktu-waktu tertentu gitu ya. Jadi misalnya untuk tahun ini fokusnya ke pandemi misalnya seperti itu. Dalam konteks dampak sosial budayanya misalnya. Nah ini tiap jurnal mempunyai tentu saja kebijakan sendiri yang kadang-kadang itu di-open dengan membuat call for artikel gitu ya. Kadang-kadang tidak di-open dan kita tidak tahu mereka sedang menuju kemana untuk topik-topik yang akan dipilih di penerbitan selanjutnya. Jadi ini pengalaman saya juga ditolak-tolak ya, karena ngelola jurnal itu sudah takes time sehingga kadang-kadang justru malah lupa menulis sendiri dan masih juga mengalami ditolak di sana-sini. Kemudian tentu saja jurnal ilmiah juga memberikan wadah untuk publikasi hasil riset karena most jurnal atau sebagian besar jurnal sekarang memang meminta tulisannya adalah berdasarkan hasil riset. Makanya ada bagian metode sendiri yang kemudian dijadikan bagian dari artikel yang wajib ditulis oleh penulis. Sebagian besar seperti itu. Jadi yang kemudian literatur review gitu ya, yang teori saja itu kadang-kadang terbatas gitu ya. Kemudian yang ketiga tentu saja jurnal ilmiah membantu kita untuk mendukung karir jabatan fungsional gitu ya, baik penulis ataupun redaksi. Tapi tentu saja buat teman-teman pengelola jurnal ya kita tahu ya kalau dulu Visipol JSP ini pernah ngundang teman-teman pengelola jurnal gitu, kita sampai rasan-rasan pengelola jurnal di Indonesia ini gila ya. Gila karena apa? Karena pekerjaannya banyak, ngurusin orang sampai kadang lupa ngurusin diri sendiri dan tentu saja tidak semua institusi memberikan dukungan finansial yang kuat untuk pekerjaan kita gitu ya. Jadi tantangannya tentu saja luar biasa gitu ya. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kualitas institusi. Jadi kalau kemudian jurnal kita punya reputasi yang bagus, apalagi jurnal itu membawa nama prodi atau fakultas atau universitas, tentu saja akan membawa reputasi yang bagus untuk kualitas institusinya. Dan dalam konteks jurnal internasional tentu saja ketika kita mempunyai atau mengelola jurnal yang bereputasi, tentu saja akan mengangkat nama Indonesia melalui jurnal kita, melalui universitas
universitas atau organisasi di mana kita bernaung, karena kadang-kadang jurnal tidak hanya dikeluarkan oleh perguruan tinggi, tapi juga misalnya asosiasi perguruan tinggi atau asosiasi misalnya ilmuwan untuk ilmu tertentu dan sebagainya. Nah, dalam konteks kriteria jurnal internasional sebenarnya secara umum nggak beda jauh ya, bahwa karya ilmiah kalau untuk jurnal internasional biasanya diterbitkan dengan bahasa resmi PBB seperti Inggris, Perancis, Arab, Rusia, dan Cina, dan kemudian rutin dan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Tentu saja masing-masing jurnal punya tujuan yang spesifik gitu ya, yaitu menarik komunitas sains yang lebih luas yang terdiri dari penulis dan pembaca yang tentu di skop internasional dengan bidang kajian yang spesifik. Jadi kalau kita lihat jurnal di bagian home itu biasanya nanti ada penjelasan tentang skop kajian yang kemudian menjadi bagian yang penting dari ruang lingkup artikel-artikel jurnal dengan topik seperti apa. Dan tentu saja memiliki ISSN baik printed maupun online. Kalau dalam kondisi yang sekarang biasanya dua-duanya ada gitu ya, baik printed maupun online, dan bahkan kadang juga hanya online saja malahan dalam kondisi sekarang. Kemudian juga pembaca, penulis, dan editorial board atau dewan redaksi adalah pakar di bidangnya dan berasal dari berbagai negara. Ini tantangan buat pengelola jurnal karena kita harus mempunyai atau kemudian memahami bahwa stakeholder jurnal internasional itu beragam. Artinya baik pembaca, penulis maupun editorial board itu tidak bisa dari institusi kita sendiri, tapi juga tentu saja berasal dari berbagai negara. Jadi dukungan-dukungan dari mitra kita itu tentu saja penting untuk kemudian bisa menjangkau, yang awal itu adalah editorial board, kemudian menjangkau penulis dan menjangkau pembaca yang internasional. Buat JSP sendiri ini juga masih tantangan ya, meluaskan penulis dan pembaca untuk jurnal JSP. Kemudian memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari berbagai negara dalam setiap penerbitannya itu tentu saja karena penulis tentu saja akan menghasilkan karya ilmiah dengan skop yang sama dengan jurnal yang dikelola, dan tentu saja diusahakan berasal dari berbagai negara dalam setiap penerbitan karena sudah levelnya jurnal internasional. Kemudian dikelola secara profesional. Nah, ini tentu saja penting untuk kemudian pengelola jurnal mempunyai tim tersendiri. Ada tim yang tentu saja kalau dosen itu ya nyambi dalam tanda kutip ya karena mengerjakan banyak hal, dan ada tim yang permanen yang kemudian mengelola jurnal dan secara profesional kemudian juga harian dilakukan karena pekerjaannya sebenarnya banyak sekali. Kemudian jurnal internasional bereputasi biasanya memenuhi kriteria jurnal internasional secara umum tadi, dan tentu saja memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh database internasional bereputasi, kayak Scopus atau Web of Science, kemudian juga mempunyai faktor dampak atau impact factor dari Web of Science atau Skimago Journal Rank gitu, di level internasional. Keuntungan indeksasi internasional tentu saja memperoleh visibilitas internasional karena kemudian tadi kita dibaca, dilihat oleh calon penulis yang ada di level internasional. Kemudian yang kedua adalah kita kemudian masuk ke database dari indeksasi internasional misalnya Scopus sehingga meningkatkan ketermudahan pencarian artikel yang tidak hanya melalui website jurnal kita atau melalui website dari pengelola jurnal yang ada di Indonesia misalnya, atau kemudian melalui Google Search, tapi juga melalui indeksasi internasional tadi. Kemudian juga kelebihan yang lain adalah meningkatkan kesempatan kolaborasi antar peneliti atau penulis di seluruh dunia. Karena kalau kemudian misalnya saja artikel kita dimuat di salah satu jurnal internasional dengan topik tertentu, kemungkinan untuk mengundang ajakan menulis atau melakukan riset bersama dari peneliti atau penulis di seluruh dunia ada atau terbuka. Kemudian membangun reputasi yang tinggi di bidang keilmuan yang relevan. Ini yang juga tak mudah bagi kami JSP, karena JSP ini kan jurnal ilmu sosial dan ilmu politik yang di dalamnya itu skopnya ada meliputi kajian-kajian yang dilakukan di 6 departemen ya. 6 departemen itu ada ilmu komunikasi, kemudian hubungan internasional, manajemen kebijakan publik,
pembangunan sosial dan kesejahteraan, sosiologi dan manajemen. Satu lagi adalah politik dan pemerintahan. Jadi ada 6 yang kemudian kita harus bangun. Tentu saja tantangannya akan lebih berat dibandingkan dengan misalkanlah jurnalnya spesifik di satu ilmu dibandingkan dengan ilmu yang kita ya, ilmu yang di levelnya adalah level fakultas bukan level departemen. Nah, ini beberapa contoh indeksasi jurnal internasional. Selain Scopus juga ada Medline, PubMed, Embase, kemudian EBSCO, DOAJ ini yang paling banyak untuk standar biasanya dilakukan, OpenCGate, ProQuest, Indeks Copernicus, dan mungkin masih banyak lagi. Nah, mengapa Scopus? Nah, ini seringkali kita bertanya ini skopusisasi gitu ya. Kok Scopus itu kenapa sih gitu ya? Nah, beberapa alasannya saya ambil langsung dari websitenya Scopus, tentu saja adalah Scopus punya intensi atau niat untuk kemudian memberantas penerbitan yang predator, dan ini menjadi fenomena yang sangat kuat ya di masa-masa sekarang. Banyak sekali publishing atau penerbitan predator. Teman-teman mungkin yang di sini juga pernah mendapatkan email tawaran ini itu yang biasanya juga kadang masuk ke inbox biasa, kadang masuk ke spam ya, dari berbagai macam jurnal yang kemudian sebenarnya itu jurnal predator. Kemudian juga Scopus melakukan klaim bahwa Scopus juga membuat gitu alur penelitian itu menjadi lebih efisien dan efektif gitu ya. Termasuk juga yang ketiga adalah memberdayakan institusi, tadi juga sebenarnya sudah ada di catatan saya di depan, untuk meningkatkan performance, ranking, dan juga reputasi. Dan kelebihan yang lain adalah memungkinkan funders gitu ya, pemberi dana untuk kemudian melakukan investment. Mungkin untuk dalam konteks kita di Indonesia yang paling bawah ini belum ya, kita masih rata-rata jurnal-jurnal yang ada di perguruan tinggi di Indonesia ini di backup dari dana perguruan tinggi masing-masing gitu. Kemudian Scopus sendiri sebenarnya juga mengajak untuk menawarkan kebutuhan-kebutuhan organisasi kita. Tapi kita sendiri kalau misalnya di Visipol UGM kita belum sampai ke situ. Kita masih mengelola jurnal, belum sampai kemudian mendiskusikan kepentingan kita apa. Karena tantangan untuk kemudian mempertahankan peringkat kita itu tentu saja masih tantangan bagi kita sehari-hari sekarang ini. Kemudian Scopus sendiri sebenarnya sampai sekarang datanya sudah banyak sekali. Jadi publishersnya atau penerbitnya sudah lebih dari 7.000, kemudian juga profil yang sudah ada 70.000, profil institusinya 70.000, kemudian juga profil penulisnya sudah ada 16 juta, jadi sudah banyak, jadi makanya dikasih ID dan sebagainya untuk Scopus. Dan Scopus sendiri sebenarnya bukan hanya bergerak di bidang jurnal ya, perankingannya, tapi juga book chapter, kemudian juga proceeding untuk konferensi internasional dan juga mungkin yang lainnya gitu. Nah, JSP sendiri seperti apa? Jadi kalau di UIN tadi fakultasnya namanya Ilmu Sosial dan Humaniora, kalau di Visipol di UGM atau Visipol itu Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tadi terdiri dari 6 gitu ya. Nah, JSP open access, ISN-nya online dan print, terbit 3 kali setahun sejak tahun 1997. Jadi sebenarnya JSP ini dari 97 sudah berdiri, sempat vakum di tahun 2000-an kalau nggak salah, waktu saya sekolah. Saya sebelum sekolah tahun 2000-an awal itu sempat jadi Mbak Dini, jadi sekretaris redaksi gitu ya, sempat jadi seperti Mbak Dini, sekretaris redaksi JSP, kemudian saya sekolah, balik nggak berapa lama, saya kemudian membantu lagi untuk menjadi Dewan Redaksi. Nah, seluruh arsip artikel dari tahun 97 JSP bisa didapatkan di website JSP. Dengan catatan untuk yang kita waktu itu masih belum online gitu, artikel jurnal yang ada di 1997 sampai yang kemudian kita online itu bentuknya bukan PDF artikel langsung, tapi PDF scan dari
artikel jurnal JSP yang diterbitkan. Jadi kalau tadi Mas Handini menyebutkan salah satu yang paling tercitasi dari publikasi saya justru malah artikel saya yang tahun 2004 itu bentuknya scanan dari jurnal yang tercetak gitu ya. Itu hasil saya sekolah S2 di UI waktu itu sebenarnya, kemudian jadi artikel jurnal. Kemudian berbahasa Inggrisnya baru mulai 2017 Bapak Ibu. Jadi JSP sebelumnya berbahasa Indonesia, tapi kita mulai berbahasa Inggris 2017 itu setelah kita memutuskan mau meraih reputasi internasional dari tahun 2016. Jadi kita persiapannya dari 2016, tapi mulai full berbahasa Inggris itu 2017. Scopusnya sendiri didapatkan dari tahun 2019. Jadi 3 tahun setelah kita menyiapkan, kemudian kita mendapatkannya. Kemudian Sinta satunya dari Ristek Diti mulai November 2019. Nah, untuk susunan redaksinya, chief editornya Prof. Anton atau Prof. Jani Anton Damani dari UGM, editor boardnya yang dari Visipol itu ada Mbak Indri dari HI, Mas Nanang Indra Kurniawan itu dari Politik dan Pemerintahan, saya dan juga Mbak Indi dari MKP, Mbak Ririn yang dari HI. Jadi hampir semua departemen ada di sini ya, kecuali sosiologi yang malah nggak ada. Nah, editor board-nya juga kita mengundang ragam-ragam akademisi baik dari Indonesia, kemudian Finlandia, Korea Selatan, kemudian dari Adelaide dari Flinders University gitu, dan kemudian dari USA dan dari UK ya. Jadi kita berusaha untuk kemudian memberikan variasi tadi. Jadi internasional tentu saja dibutuhkan variasi dalam konteks dewan redaksi maupun penulis dan juga pembaca. Nah, yang bekerja sehari-hari mengelola JSP adalah teman-teman di bawah koordinasi Mbak Dini tadi, Mbak Hardini, Mbak Rosa, dan Mas Angga. Mbak Dini dan Mbak Rosa untuk kesekretariatan dan tentu saja segala proses yang ada di JSP. Mas Angga ini lebih untuk IT-nya ya, persoalan IT-nya Mas Angga yang menangani. Nah, skopnya sendiri ini juga tantangan buat JSP karena yang sebelum kita menyiapkan untuk melakukan submisi untuk Scopus, kita membuat skopnya itu sesuai dengan departemen gitu ya. Tapi ternyata itu kemudian menjadi menjadi kurang advance gitu ya, karena kemudian ini berarti kok ilmunya ilmu sesuai dengan nama departemen. Kemudian kita mendiskusikan isu-isu yang sebenarnya bisa lintas departemen, sehingga kita kemudian menentukan bahwa isu-isu yang menjadi skop dari JSP itu adalah isu-isu yang terkait sosial dan politik yang interdisipliner antar departemen, bukan per ilmu departemen, seperti politik, gender, dan identitas, kemudian juga masyarakat digital dan disrupsi, gerakan civil society, kemudian kesejahteraan komunitas, kemudian pembangunan sosial, dan sebagainya yang ada di bawah, yang itu semua bisa diteliti oleh seluruh peneliti di ilmu-ilmu yang ada di Visipol, baik di UGM maupun sebenarnya dimanapun ya yang berhubungan dengan sosial dan politik sains atau ilmu sosial dan ilmu politik di mana-mana. Sehingga tentu saja ini merupakan tantangan untuk kita untuk merumuskan isu-isu sosial politik yang sesuai dengan skop kita dan tentu saja sesuai dengan target pembaca kita. Indeks JSP sendiri ada Sinta, DOAJ, Crossref, Google Scholar, Portal Garuda, kemudian juga Indonesian Scientific Journal Database, WordCast, kemudian Indonesia One Search, dan Dimension ya. Selain tentu saja kemudian Scopus masuk ke sini. Nah, ini adalah summary gitu ya, summary statistik kita gitu ya. Jadi dari selama bulan Maret ini dari tanggal 16 sampai tanggal 23 visitasinya seperti apa, kemudian setiap hari itu visitnya seperti apa, dan tentu saja bagaimana kita berusaha meningkatkan visit ini dengan cara yang sebenarnya pilihannya banyak. Kita bisa pilih secara natural ya,
membiarkan saja, tapi bisa juga yang mild, yang di tengah gitu ya, yang kemudian kita sering membuat informasi pada kolega-kolega kita atau penulis yang dari JSP yang lama atau mungkin calon penulis yang kita harapkan itu yang mild, tapi juga bisa dengan cara yang strong ya, yang kuat gitu. Ketika saya mengikuti workshop untuk peringkatan Scopus, saya pernah mendapatkan narasumber, saat itu JSP belum mendapatkan peringkat Scopus, saya mendapatkan narasumber yang melakukan gerakan-gerakan yang strong untuk meningkatkan visitasi. Jadi semua dosen yang ada di perguruan tinggi tersebut gitu, setiap masuk kelas itu selalu meminta mahasiswanya untuk membuka jurnalnya gitu misalnya. Nah, dan itu visitasinya jadi naik, dan tentu saja membukanya lewat handphone bukan dari wifi kampus karena kemudian tercatat dari alamat yang berbeda. Nah, ini cara yang strong bisa juga seperti itu. Tapi kalau JSP kita milih yang di tengah ya. Jadi kita berusaha memberikan informasi pada calon pembaca, calon penulis kita gitu untuk kemudian bisa meningkatkan visitasi dan juga meningkatkan submission atau jumlah artikel yang masuk ke JSP gitu ya. Kemudian proses indeksasinya sebenarnya seperti apa sih? Tadi sudah sempat saya jelaskan bahwa kita mulai menyiapkan JSP untuk masuk ke indeksasi internasional Scopus itu tahun 2016 sebenarnya. Nah, jadi dengan cara apa? Awalnya adalah melakukan evaluasi diri dan membenahi tata kelola jurnal. Bagaimana sih mekanisme kita gitu? Apakah ada persoalan selama ini? Sejauh mana kualitas artikel kita ini bisa dilihat gitu? Proses penyuntingannya seperti apa? Termasuk hubungan kita dengan para reviewer seperti apa? Kualitas reviewer memberikan masukan pada artikel jurnal yang kita kirimkan untuk direview, tampilan jurnalnya seperti apa, indeksasinya seperti apa. Kemudian setelah melakukan evaluasi diri, di tahun 2016 ini kita juga melakukan evaluasi dirinya juga sambil belajar kemana-mana ya. Saya masih ingat naik kereta bareng-bareng ke Malang gitu untuk belajar dengan sebuah jurnal yang ada di Universitas Brawijaya gitu ya. Karena mereka sudah mendapatkan Scopus dan saya masih ingat betul waktu itu saya sempat bertanya, kok ada ya prasyarat Scopus dengan prasyarat dikti ini berbeda, bertolak belakang. Misalnya saja begini, kalau untuk akreditasi Sinta misalnya biasanya jurnal-jurnal dengan dewan redaksinya itu sebaiknya tidak menulis di jurnalnya sendiri, tapi di Scopus malah disarankan untuk menulis jurnalnya sendiri. Dan waktu itu kita mendapatkan tips gitu ya, kalau memang mau apply Scopus ya ikutin persyaratannya. Nanti Sinta akan mengikuti. Jadi seperti itu waktu itu jawabannya. Jadi sebenarnya kita memang bisa memilih untuk fokus apa yang sedang kita tuju dulu. Nanti yang lainnya akan menyesuaikan berikutnya. Jadi itu yang kemudian hikmah yang kita dapat. Nah, setelah melakukan evaluasi diri, baik secara internal maupun kita belajar kemana-mana ya. Jadi Mbak Dini dan teman-teman itu juga mengikuti banyak sekali workshop gitu, yang kadang-kadang bareng dewan redaksi, kadang-kadang staf sekretariat redaksi saja, yang tidak hanya keluar dari UGM ke jurnal-jurnal lain maupun di dalam sendiri ke jurnal-jurnal yang ada di UGM, tapi juga kita beruntung karena kemudian kita dibantu dukungan oleh Badan Penerbitan dan Publikasi UGM atau BPP UGM. Mereka merancang banyak sekali bantuan baik secara workshop-workshop itu pelatihan untuk kemudian merapatkan gitu ya, merapatkan persiapan atau menguatkan usaha-usaha kita untuk membuat persyaratan JSP Go Internasional ini menjadi lebih kuat, mendapatkan masukan untuk misalnya saja layoutnya, mendapatkan masukan tentang topik-topiknya, mendapatkan masukan tentang skopnya, mekanisme, dan yang lain-lainnya. Nah, persiapannya apa? Setelah 2016 kita memutuskan untuk akan apply gitu ya, akan memajukan submisi untuk indeksasi Scopus, kita mulai dari menerbitkan artikel dalam bahasa Inggris gitu mulai tahun 2017.
Kemudian yang kedua, kita menentukan 9 artikel yang akan disubmit ke Scopus. Jadi waktu itu kita diminta untuk memberikan list 9 artikel yang akan disubmit ke Scopus, dan tentu saja kita punya kriteria untuk memilih 9 artikel, yaitu variasi topik, variasi penulis, dan asal dari institusi untuk menunjukkan level internasional itu tadi, dan tentu saja kualitas dari artikel yang kita submit. Meskipun sebenarnya dari 9 artikel yang kita submit ini belum tentu yang kemudian yang dibaca hanya 9 artikel, enggak. Karena biasanya mereka juga akan melihat artikel-artikel yang lain, tapi kita mempunyai list yang kita sampaikan yang 9 artikel andalan lah, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan fokus dan ruang lingkup yang lebih spesifik yang mencerminkan tujuan jurnal. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan, skop kita yang awalnya itu sangat departemen base, kemudian kita lebih ke lintas dan lebih ke isu-isu terkini yang terkait dengan ilmu sosial dan ilmu politik gitu. Kemudian yang keempat adalah melakukan double check bahasa yang digunakan, terutama abstrak sebelum artikel diterbitkan. Jadi dari seluruh proses artikel masuk, kemudian desk review dulu oleh Mbak Dini dan Mbak Rosa, kemudian dicek dulu sesuai dengan kaidah kita, gaya selingkung kita, referencing atau sistem pengutipan yang kita tetapkan belum. Kalau belum dikembalikan dulu, kalau sudah nanti masuk ke editor untuk dibaca, untuk menentukan ini dibaca dan direview, layak atau tidak diteruskan ke reviewer. Kalau tidak layak dikembalikan, kalau layak ke reviewer, dari reviewer balik lagi ke redaksi gitu, dan kemudian dicek lagi, dan sampai kemudian proofreading, dan terakhir yang kita tentukan adalah abstrak gitu ya. Abstrak itu menjadi tanggung jawab juga Dewan Redaksi untuk membaca. Jadi masing-masing artikel dibagi-bagi di antara Dewan Redaksi gitu ya, untuk kemudian memastikan abstraknya itu bisa jadi jendela gitu ya. Jendela dari artikel jurnal itu tentu saja penting, double check bahasa yang digunakan maupun sebenarnya substansi. Sudah menarik atau belum sih abstrak? Karena biasanya orang akan membaca keseluruhan artikel kalau dia sudah tertarik dengan abstrak. Kemudian menjaring artikel dengan penulis yang berafiliasi luar negeri. Ini juga nggak mudah gitu ya, apalagi untuk JSP yang masih awalan gitu ya, menjadi jurnal internasional, belum tentu orang akan kenal dan tertarik masuk ke CSP gitu ya. Sehingga tentu saja menjaring artikel dengan penulis yang berafiliasi luar negeri ini bisa kita lakukan secara formal gitu ya, memberikan penawaran-penawaran ke perguruan tinggi yang ada di luar negeri, atau secara informal misalnya saya kontak dengan supervisor saya atau kolega saya yang ada di luar negeri untuk tertarik nggak nulis CSP. Nah, ini yang sedang kita bangun ya, hubungan-hubungan formal maupun hubungan informal, karena tentu saja tidak mudah untuk kemudian menjaring artikel dengan penulis yang beragam asal institusi dari negara yang berbeda. Kemudian mengubah tampilan layout artikel. Ini juga kita pernah mendapatkan reviewer yang waktu itu kita sedih dengernya, karena intinya dari review artikel kita layoutnya itu elek tenan gitu ya. Oh, ini elek banget gitu ya. Jadi kita sedih, tapi sedihnya itu karena merasa saat itu kok masukannya banyak banget. Tapi setelah kemudian kita perhatikan ternyata apa yang disampaikan itu betul. Kita lupa bahwa kita ini harus cater banyak pembaca dari background negara yang berbeda, bahasa yang berbeda, sehingga layout artikel itu bukan soal estetisnya atau estetikanya saja gitu, tapi yang paling utama adalah fungsinya. Fungsinya enak dilihat, dari ke mata juga ramah, nyaman, itu yang paling utama. Meskipun tentu saja